A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayolah ikhwan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita membaca sejarah Karbala, kita akan tahu bahwa peran antagonis utama dalam kisah ini adalah Yazid bin Muawiyah. Seberapa jahat hatinya, seberapa keji perilakunya, dan sejauh mana dampak buruk yang ia lakukan dalam masa kepemimpinannya sebagai khalifah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan jauh lebih mengenal seorang yang disebut sebagai khalifah terburuk sepanjang masa. Yazid bin Muawiyah adalah khalifah kedua dinasti Bani Umayyah yang menduduki kursi kekhalifahan setelah penunjukan ayahnya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Masa kekuasaannya terbilang sangat singkat, yaitu hanya 3 tahun 8 bulan. Namun, dalam masa yang singkat itu, ia telah melakukan berbagai macam tindakan kejahatan yang menjadi sejarah paling kelam dalam dunia Islam. Selama periode yang singkat ini, ia telah melakukan 3 kejahatan besar. Yang pertama, pada tahun 61 Hijriah, ia telah mewujudkan tragedi Karbala. Ia memerintahkan pembunuhan terhadap cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana orang tahu betapa mulianya sosok tersebut. Bahkan tidak cukup ia membunuh Al-Husain alaihissalam, ia pun juga menawan putra-putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, pada tahun 63 Hijriah, ia menyerang kota Madinah yang menyebabkan terbunuhnya ribuan sahabat dan para penghafal Al-Quran. Peristiwa ini dikenal dengan peristiwa Harrah yang berlangsung selama 3 hari. Pada peristiwa ini, Yazid juga membebaskan para prajuritnya untuk melakukan tindakan kebejatan, perampokan, pembunuhan, bahkan pelecehan terhadap para wanita Madinah. Yang ketiga, pada tahun 64 Hijriah, ia juga telah menyerang kota Mekah untuk menumbangkan para penentangnya, karena masyarakat Mekah pada saat itu yang dipimpin oleh Abdullah ibn Zubair telah menyuarakan pertentangan kepadanya dan mengkritisinya selama dia berkuasa. Kejahatan-kejahatan ini tidak pernah terbayangkan bisa dilakukan oleh orang yang berambisi untuk menduduki kursi kekhalifahan. Namun pada saat yang sama, ia juga menodai sejarah Islam. Bahkan pemilihan dia sebagai khalifah juga telah menyalahi perjanjian damai yang dilakukan oleh Imam Hasan alaihissalam dan Muawiyah, karena salah satu syarat perjanjian damai itu bahwa Muawiyah tidak boleh menunjuk seorang pemimpin untuk menerusnya. Dan Muawiyah melanggar poin tersebut dengan menunjuk putranya yang tidak layak menjadi seorang pemimpin umat Islam. Kemasyhuran Yazid dalam gemar berfoya-foya dan tidak komitmen terhadap moral-moral Islam sudah jadi bahan gunjingan umum, bahkan sebagian para sahabat masyhur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Imam Husain alaihissalam secara gamblang menyebutnya sebagai seorang yang fasik, pendosa, dan penyimpang.
Secara kepribadian, Yazid juga dipandang buruk lantaran akhlak dan perilakunya yang tidak mencerminkan pemimpin umat Islam, seperti gemar bermabuk-mabukan, berburu, dan memelihara hewan seperti kera dan anjing. Dengan mengenal Yazid, kita jadi lebih memahami mengapa Imam Hussein alaihissalam menolak untuk berbaiat kepadanya. Karena tidak mungkin bagi sosok yang mulia tersebut tunduk kepada orang yang secara terang-terangan melanggar kehormatan ajaran Islam. Tidak mungkin bagi putra Sayyidah Fatimah Zahra alaihassalam ini rela dengan naiknya pemimpin zalim seperti Yazid, karena bagi Imam Hussein alaihissalam terbunuh sebagai syahid